Komunikasi Islam, ketukan hati. Komunikasi Islam, terdapat banyak hal yang dapat kita pelajari etika komunikasi Islam. Yang pertama adalah etika terhadap kedua orang tua atau orang lebih tua daripada kita. Dan yang kedua ada etika terhadap bagaimana kita bersosialisasi terhadap media sosial, media massa, atau media-media lainnya. Tapi di kali ini kita akan hanya membahas dua saja, yaitu etika terhadap orang tua dan etika bermedia sosial. Ada yang namanya etika terhadap kedua orang tua. Itu sangatlah penting, apalagi kepada orang yang lebih tua kepada kita. Tapi terkadang orang tua selalu saja mempermainkan anaknya, apalagi ketika anaknya baru pulang dari suatu tempat. Pulang kamu udah pulang, ini tolong mama nyapu dulu. Lah, kan baru sampai mah. Nyapu doang kok. Aku kan baru sampai mah. Itu doang. Ya udah, biar aja. Dia mau mati sekalian. Ya udah, biar aku aja yang nyapu. Seru-seru kan oleh orang tua. Nah, di dalam etika komunikasi dengan orang tua ada beberapa hal yang harus kita lihatkan. Yang pertama itu adalah libatkan dalam pembicaraan yang ringan. Yang kedua adalah beritahu apa yang kamu ingin capai. Yang ketiga, bicarakan dengan salah satu orang tua lebih dahulu. Nomor 4, pilihlah jalan keluar dari pertentangan atau hal yang membuat pertengkaran antara anak dan orang tua. Dan yang terakhir adalah pilihlah tempat dan waktu yang tepat. Nah, media sosial bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, bagi pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan wadah berjejaringan secara online, akan tetapi banyak yang salah dalam memanfaatkannya. Dampak negatif ini hanya dirasakan di dampak online, tidak dengan dampak offline. Banyak kasus berujung pada kematian, hukum, di penjara, dan masih banyak lainnya. Agar ini tidak terjadi, siapapun pengguna media sosial sudah sepantasnya harus melek dan memiliki etika komunikasi yang baik. Etika dalam berkomunikasi melalui media sosial yaitu seiring dengan berjalannya waktu, maka teknologi juga semakin berkembang pesat. Saat ini hampir sebagian besar bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung. Alangkah baiknya apabila mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jaringan sosial, tidak sedikit permasalahan yang akan kita timbulkan. Pertama kalinya orang tua mengenal media sosial, kita harus mengajari bagaimana etika yang baik dalam melakukan bermedia sosial. Karena banyaknya penyebaran video hoak, berita hoak dari grup WhatsApp ibu-ibu, Pak RT, Pak RW, dan lainnya. Oleh karena itu kita bisa memantau apa yang dilakukan oleh orang tua dengan media sosialnya. Di atas penyebaran pornografi, sara, dan berita hoak yang bermunculan dari berbagai sumber yang mungkin kita tidak ketahui. Diberitahukan si mahasiswa tidak lulus kuliah karena skripsinya ditahan dosen. Hoak loh. Mana ada dosen yang menahan skripsi mahasiswa? Apanya? Itu jelas ini dari Bu RT, dari grup ibu-ibu komplek. Mana ada hoak-hoaknya dari mereka? Kalau itu hoak, mana ada berita seperti itu? Apalagi itu penyebarannya di grup WhatsApp. Apalagi sekarang lagi meningkatnya konten-konten yang tidak pantas dan berita-berita hoak dari ibu-ibu, para tetangga, dan maupun Bu RT ataupun kepala desa itu hoak itu. Alasan aja kamu itu mah. Kamu kuliah yang benar dong. Ngapain begitu? Intinya itu adalah pilih hoak, berita hoak, semuanya hoak, nggak ada yang benar. Intinya hoak. Berdasarkan hal yang di atas, dapat disimpulkan bahwasanya etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam nilai benar atau perilaku yang baik buruknya seseorang. Disampaikan dengan mengandung unsur Islami, mengarahkan manusia kepada kemanusiaan dan akhirat dalam mencapai tujuannya, yaitu bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Nilai etika komunikasi Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW itu adalah kejujuran, yang artinya berkatalah jika itu baik dan bukan yang baik
atau diam.